Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan yang baik ini kita kembali akan diberkati melalui RPKM, renungan dan pengajaran kata roh misteri Tuhan. Ya, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya, saudara kita yang merayakannya. Di hari ini tanggal 1 Februari 2022. Ya, berhubungan dengan Imlek, maka topiknya dalam kesempatan begini, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Apakah boleh orang Kristen merayakan tahun baru Imlek? Ya, di sesi yang pertama ini. Karena ada beberapa pendapat atau pandangan juga yang kontradiksi, ada yang mengatakan tidak boleh, itu kan hari rayanya agama lain. Nah, itu bertentangan dengan Alkitab, kan? Dan banyak alasan yang lain, ya. Tetapi ada juga banyak orang Kristen ikut bersama-sama untuk merayakan, apalagi kalau keluarganya orang Chinese, ya. Ya, ada keluarga dari Chinese ikut merayakan, ya, merayakan Imlek. Nah, tadi sekarang apakah boleh? Nah, itu dia. Orang Kristen merayakan Imlek. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, sebelum kita masuk ya sikap orang Kristen terhadap perayaan Tahun Baru Imlek, lebih dahulu kita memahami dulu asal mula perayaan Tahun Baru Imlek. Ya, asal mula perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, menurut para ahli, perayaan Tahun Baru Imlek itu mempunyai sejarah yang cukup panjang, ya. Hasil penyelidikan menyebutkan bahwa perayaan Imlek sudah dilakukan pada zaman dinasti Xia, ya, dinasti Xia, atau yaitu kurang lebih pada tahun 2200, ya, sebelum Masehi, ya, 2200 sebelum Masehi. Meskipun kemudian dengan pergantian dinasti, tanggal Tahun Baru Imlek mengalami berkali-kali perubahan. Tetapi antusias penduduk untuk merayakan tidaklah menyurut. Ya, barulah pada zaman raja maksudnya, zaman Raja Han Putie, yaitu tahun 1004 sebelum Masehi. Ya, tanggal Tahun Baru Imlek ditetapkan seperti semula dan berlaku sampai sekarang ini. Pernah pula pada waktu komunis menguasai daratan Tiongkok, Tahun Baru Imlek dihilangkan dengan menggantikannya dengan Tahun Baru 1 Januari. Tetapi oleh karena kebiasaan merayakan Tahun Baru Imlek sudah begitu merakyat, sehingga kebijaksanaan, ya, atau kebijaksanaan pemerintah pada saat itu, ya, diabaikan dengan tetap merayakan dengan semarak. Ya, di negeri kita Indonesia, Tionghoa perantau juga merayakan Tahun Baru Imlek. Tetapi selama pemerintahan Orde Baru, perayaan tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, masih banyak orang Tionghoa secara diam-diam merayakannya. Ya, dengan dihapuskan larangan tersebut oleh pemerintahan zamannya siapa ini? Ya, Pak Gus Dur, ya, Pak Gus Dur. Maka perayaan Tahun Baru Imlek di semarak kembali, ya, dirayakan kembali di Indonesia dengan bebas. Nah itu sejarahnya, ya. Akhirnya Tahun Baru Imlek ini, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Nah, bagaimana sikap orang Kristen terhadap perayaan Tahun Baru Imlek? Ya, sebagai orang Kristen Tionghoa, apakah kita boleh merayakannya? Menurut saya, atau menurut, ya, ada beberapa penulis, ya, buku, ya, seperti Paulus Daun mengatakan tidak ada salahnya bagi umat Kristen Tionghoa untuk merayakannya. Bahkan ada beberapa momen penting yang bisa kita manfaatkan untuk menyatakan
ya bukti kasih kita atau bakti kita kepada orang tua dalam rangka kesaksian dan kesempatan untuk memperkenalkan apa? Memperkenalkan Injil kepada sanak keluarga kita yang merayakan tahun baru Imlek yang mungkin mereka belum di dalam Kristus. Dan tentu pula ada beberapa kebiasaan ataupun kepercayaan yang tidak bisa kita ikuti sebagai orang Kristen. Nah, untuk konkretnya sebagai orang Kristen kita harus menyikapi perayaan tahun baru Imlek, maka perlu kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama kita pahami dulu sembahyang yang disebut dengan sembahyang Dewa Dapur. Ya, sembahyang Dewa Dapur. Oke, nah ini bisa akan kita ikuti ya, memahami salah satu yang dilakukan pada saat perayaan Imlek. Ternyata acara-acara yang berkaitan dengan Imlek sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Acara tersebut dinamakan upacara, ya upacara apa ini? Penghantaran dewa. Ya, penghantaran Dewa Dapur naik ke langit. Menurut kepercayaan orang Tionghoa pada tanggal 23 atau 24 adalah hari Dewa Dapur naik ke langit untuk apa? Menghadap kepada Tuhan Allah. Nah, untuk menghindari laporan yang buruk oleh Dewa Dapur kepada Tuhan Allah, maka sebelum naik ke langit diadakan upacara sembahyang dengan menyajikan sesajen yang manis-manis dan kue yang mengandung pelekat. Maksudnya ialah dengan sesajen yang manis-manis agar laporan Dewa Dapur tentang mereka hanya sisi yang baik saja. Nah, sedangkan sesajen yang mengandung bahan pelekat seperti kue ya mungkin sudah sering kita lihat ya, itu bahkan pernah kita terima, kita nikmati, yaitu kue ya, kue ranjang ya dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Agar Dewa Dapur yang makan kue tersebut ya, karena bahan pelekat tersebut sehingga sulit melaporkan dengan jelas. Dan ada pula untuk tujuan tersebut yaitu mengoleskan yang manis-manis di mulut patung Dewa Dapur, dan ada pula yang menutup mulut patung Dewa Dapur ya tersebut dengan apa? Dengan lem agar tidak bisa melapor. Nah, ini sembahyang Dewa Dapur ini ya. Nah, kepercayaan yang demikian ini tentu sangat memprihatinkan ya, karena Tuhan Allah yang dipercayai bukan yang maha tahu, bukan yang maha ada, karena perlu ada yang melaporkan dan Dewa Dapur dengan meja sembahyang. Ya, seolah-olah dapat disogok dengan apa? Dengan makan, agar membengkokkan kebenaran. Nah, sedangkan Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, saudara kasih Tuhan, jelas berbeda sekali. Karena dengan jelas Alkitab menyebutkan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha ada dan maha tahu, dan hal itu dikemukakan dengan jelas di dalam Mazmur ya. Mazmur 139. Bahwa Allah tidak perlu mendapatkan laporan lebih dulu baru ia tahu. Ia tahu segala sesuatu. Ya, benar apa yang ada dalam pikiran kita, perkataan apa yang akan kita ucapkan, perbuatan apa yang akan kita lakukan, baik di tempat yang terang maupun di tempat yang tersembunyi ataupun gelap, tidak dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, kepercayaan berkaitan dengan Dewa Dapur ada kebenarannya juga. Ada kebenarannya juga. Kebenaran yang penulis maksudkan ataupun yang dimaksudkan itu adalah ada beberapa hal ya. Ini akan sampaikan ya, beberapa hal yang dimaksudkan kebenaran yang tertulis. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ikuti terus. Kita akan belajar bersama-sama ya untuk bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Ya, yang pertama masyarakat Tionghoa takut dilaporkan oleh Dewa Dapur menyatakan baik secara langsung
ya maupun tidak mengakui mereka pernah melakukan kesalahan, atau lebih konkret boleh disebutkan mereka mengakui keberadaan dosa. Nah, hal ini tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, bahwa sekalian manusia sudah berbuat dosa. Di Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Itu. Jadi ada suatu pengakuan bahwa manusia berdosa. Ini tentu ada baiknya, kebenarannya ya. Kemudian kedua, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, ya kebenaran ya di di sembahyang yang dilakukan pada saat sembahyang dapur ini di depan dewa ya. Nah, kebenaran yang kedua yang bisa kita ikuti atau pahami ya, kita pahami itu apa? Mereka takut akibat dari perbuatan salah atau dosa yang dilakukan. Mengapa? Karena akibatnya mereka akan dihukum. Nah, tentu hal ini yang sama juga dengan diutarakan oleh apa? Firman Tuhan yang terdapat dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu pasal 6 ayat 23. Kita semua tahu itu, yaitu upah dosa ialah maut. Ya, yang berbunyi bahwa upah dosa ialah maut. Nah, itu alasan yang kedua ya, kebenaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya mereka sangat merindukan namanya kelepasan atau kebebasan dari hukuman karena akibat dosa atau kesalahan yang dilakukan. Cuma sayangnya ya mereka mau mendapatkan kelepasan dulu dengan cara tidak bersandar pada yang kelepasan dengan cara dan bersandar pada diri sendiri. Bahkan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya diantaranya apa, dengan cara menyajikan sajian ya dan lain-lainnya. Dan tentu hal ini dilakukan karena yang bersangkutan tidak mengetahui cara dan jalan untuk mendapatkan kelepasan yang seperti kita pahami. Nah, sebenarnya cara dan jalan untuk melepaskan itu sangat sederhana, yaitu dengan apa? Dengan percaya kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus dengan jelas memberitahukan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Nah, ini Yohanes 3:18 sangat jelas saya katakan ya. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Dasar Yesus mengatakan demikian apa? Ya, karena ia sendiri sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, darahnya untuk menanggung dosa umat manusia. Nah, ini ada beberapa kebenaran yang bisa kita ambil ya dari sembahyang atau sembahyang yang biasa dilakukan di tahun baru Imlek, yaitu dengan sembahyang dewa dapur ya, sembahyang kepada dewa dapur ya. Tentu kita tidak sembahyang kepada dewanya, tetapi ada nilai-nilai kebenaran yang bisa kita dapatkan untuk kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama kesempatan ini untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada saudara kita yang merayakan Imlek. Baik, puji Tuhan. Kiranya di part yang satu ini ataupun di sesi pertama ini oleh menjadi berkat bagi kita, motivasi, dorongan bagi kita. Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Boleh. Dan ikuti terus ya ini sampai kita selesaikan di sesi yang ketiga ya. Supaya kita bisa tahu sejarahnya dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang saudara kita, orang Chinese, bahkan mungkin mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa bersikap baik kepada mereka. Kehadiran kita belum menjadi berkat sehingga mereka bisa melihat terang Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.